Halo semua, selamat pagi. Perkenalkan saya Lucky yang nantinya akan mendampingi kalian untuk menyelesaikan mata kuliah umum agama di tahun 2022 ini. Ya, jadi mata kuliah umum agama ini nantinya akan diselenggarakan ya sama dengan mata kuliah lainnya, terdiri dari 16 pertemuan. Jadi selama 16 pertemuan kalian akan diberikan materi-materi yang berkaitan dengan agama dan korelasinya dengan banyak hal. Begitu ya. Jadi di pertemuan pertama, ya khusus untuk pertemuan pertama, ini pertemuan yang spesial begitu. Jadi di pertemuan pertama ini kita tidak memberikan materi yang spesifik tentang mata kuliah umum agama, tapi pertemuan satu ini akan lebih banyak memberikan persiapan ya, persiapan pengenalan terhadap mata kuliah umum agama itu sendiri ya. Khusus di pertemuan satu ini kita akan membahas tentang diskusi dan pengenalan kelas ya. Apa yang kita diskusikan? Ya, semua hal yang berkaitan dengan proses belajar mengajar ya selama 16 pertemuan nantinya. Dan pengenalan kelas ini lebih berkaitan dengan materi-materi ya, topik gitu ya. Topik, kemudian alur komunikasi, bagaimana kalian melakukan konfirmasi ya, konfirmasi presensi, konfirmasi nilai ya, atau melakukan diskusi terkait dengan topik-topik yang diberikan selama penyelenggaraan mata kuliah umum agama ini sendiri gitu ya. Baik, mari kita mulai ya konten materi hari ini. Jadi pelaksanaan atau jadwal ya, alur pelaksanaan mata kuliah agama itu tidaknya bisa kita bagi ke dalam 4 blok gitu ya. Jadi ada blok pertama sampai dengan blok keempat yang kita tutup dengan UAS ya. Hari ini atau minggu ini kita awali dengan diskusi dan pengenalan kelas gitu ya. Diskusi dan pengenalan kelas ini penting ya karena di sini kalian akan diberikan dasar-dasar atau hal-hal yang perlu kalian highlight ya khusus untuk proses belajar mengajar di mata kuliah umum agama itu sendiri. Apa yang harus saya lakukan dan apa yang tidak harus atau tidak boleh gitu ya tepatnya ya saya lakukan begitu. Jadi blok pertama itu akan diselenggarakan pada tanggal 28 Februari sampai dengan 14 Maret. Itu topik yang diberikan adalah berkaitan dengan agama dan inklusivisme. Kemudian masuk ke blok 2 itu nanti ada agama dan budaya yang pelaksanaannya 28 Maret sampai 4 April. Kemudian setelah itu kita akan masuk ke blok ketiga. Topiknya sangat menarik gitu ya. Topiknya berkaitan dengan agama dan sains ya. Kita tahu bagaimana agama dan sains ini menjadi dua hal yang sering dipertentangkan gitu ya, dipertentangkan dalam banyak hal begitu ya. Pelaksanaannya yaitu 18 April sampai 25 April, kemudian dilanjutkan dengan blok yang terakhir ya, blok yang ditunggu-tunggu gitu ya. Yang pelaksanaannya 16 Mei sampai 23 Mei berkaitan dengan agama dan bagaimana agama itu berkorelasi dengan kegiatan politik ya, agenda politik yang ada di suatu negara yang tentunya juga menjadi bagian dari kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara kita gitu ya. Kemudian dari 4 blok itu akan kita tutup dengan pelaksanaan ujian akhir semester yang sekiranya akan dilaksanakan 24 Juni 2022 ya. Untuk tanggal pelaksanaan UAS ini masih bisa berubah ya. Sementara untuk tanggal-tanggal pelaksanaan mata kuliah lainnya itu ya pasti seperti itu ya. Untuk UASnya ini nanti akan mengikuti agenda dari fakultas gitu ya, fakultas. Oke. Setiap blok nantinya akan ada kuis kecilnya ya. Pelaksanaan kuis kecilnya kapan itu ada di guideline mata kuliah umum yang filenya sudah saya upload di kelas MS Team MKU Agama gitu ya. Jadi kalau kalian sempat gitu ya, kalian punya waktu luang untuk membaca-baca, saya rasa tidak ada salahnya guideline itu untuk dilihat sekilas begitu ya. Karena kita tidak perlu untuk tahu semuanya di pertama kali membacanya ya. Kita cukup perlu tahu informasi yang perlu kita ketahui ya terhadap apa yang akan kita hadapi. Jadi misalkan kita akan masuk pada pertemuan yang ketiga, kita bisa tahu topiknya apa, pelaksanaannya seperti apa, apakah ada kuis kecil, ya, apakah hari itu merupakan pelaksanaan kuis besar. Nah,
Guideline yang seperti itu yang perlu untuk kalian ketahui ya. Selama pelaksanaan mata kuliah umum agama itu nantinya tidak akan ada informasi yang mereminder kalian kapan pelaksanaan kuis besar dan kuis kecil, yaitu akan diberikan berjalan ya seiring dengan proses pelaksanaan pembelajaran di mata kuliah umum agama. Jadi kalau hari ini akan dilaksanakan ya hari ini baru diinformasikan gitu ya. Ya kalau misalkan kalian tidak terbiasa ya ini akan bisa dianggap sebagai kuis besar dadakan, padahal tidak, semuanya sudah terencana gitu ya, sudah terencana dan ada guideline-nya gitu. Itu guideline-nya jelas banget. Jadi penting buat kalian untuk tahu tentang kapan pelaksanaan kuis besarnya. Nah, sebelum kita melaksanakan kuis besar itu juga ada namanya diskusi kelas. Jadi pelaksanaan kuis besar itu akan selalu ditandai dengan pelaksanaan diskusi kelas pada minggu sebelumnya ya, karena di diskusi tersebut, di diskusi kelas tersebut kita akan membahas tentang materi yang menjadi topik pembelajaran di blok tersebut dan juga apa yang harus dipersiapkan untuk kuis besar pada blok yang bersangkutan ya. Jadi misalkan blok 1 itu nanti kalian harus presentasi tentang suatu topik ya. Jadi pada saat diskusi kelas itu akan dibahas gitu ya. Apa saja rambu-rambu yang harus kalian ketahui supaya nanti nilainya maksimal gitu ya. Di samping kalian juga bisa baca guideline-nya tentunya ya, karena di sana sudah jelas gitu ya. Untuk kuis besar 1 poin yang dinilai itu A, B, C, D, E ya. Untuk kuis besar 2 A, B, C, D, E. Matriks penilaiannya seperti apa semuanya ada di guideline gitu ya. Jadi yang saya sampaikan di sini adalah rangkuman begitu ya, yang tidak menyertakan detailnya, karena saya rasa kebanjiran informasi itu juga tidak baik ya, karena tidak akan terserap dengan baik. Jadi kita akan membahasnya secara bertahap gitu ya. Jadi kurang lebih pelaksanaannya seperti ini ya, terbagi ke dalam 4 blok yang akan diakhiri dengan UAS, dan pelaksanaan mata kuliah umum agama ini sudah kita awali dengan diskusi dan pengenalan kelas yang kita laksanakan hari ini. Oke. Masuk di blok yang pertama, masuk di pelaksanaan hari ini. Jadi poin pertama yang harus kita selesaikan itu apa? Jadi kalian sudah tahu gambaran besar perkuliahannya apa, tata tertib akan saya berikan nantinya. Kemudian pelaksanaan KKKB dan UAS itu sesuai dengan guideline MKU ya, MKU agama tentunya ya. Kemudian yang harus kita selesaikan adalah pembagian kelompok dan pemilihan ketua kelas ya. Kenapa ada pembagian kelompok? Karena seluruh kuis besar hingga UAS itu akan dilaksanakan secara berkelompok ya, tidak individu. Meskipun nanti pada waktu ujian akhir semester ada tugas individu yang harus disubmit bersamaan dengan tugas kelompoknya. Ya, jadi kuis besar 1 sampai dengan kuis besar 4 itu semuanya akan dilaksanakan secara berkelompok. Jadi kalau presentasi ya presentasi kelompok. Kalau kalian diminta untuk membuat video, maka yang nantinya tampil di video itu adalah semua anggota kelompoknya. Kalau nggak tampil gimana Pak? Ya nggak ada nilainya gitu ya. Jadi kita perlu membuat kelompok. Dan kelompok ini stay dari KB1 sampai dengan UAS. Jadi jangan gonta-ganti kelompoknya. Ya, jadi supaya solid kelompoknya, sudah terbiasa dengan model belajar atau pengerjaan KB-nya di kelompok tersebut. Jadi kalian bisa stick dengan kelompoknya masing-masing. Oke. Setelah kita akan lakukan pembagian kelompok yang hari ini saya minta untuk dibagi ya, kurang lebih ada 31 siswa, saya akan bagi satu kelompok 4 orang begitu ya, 4 sampai 5 orang gitu ya. Silakan nanti menuliskan nama kelompoknya di kelas ya, di bagian channel pertemuan 1 gitu ya. Di channel pertemuan 1 dituliskan nama kelompok saya, si A, si B, si C, si D, nama lengkapnya tentunya ya, jangan nama panggilan tuh akan menyulitkan saya. Kemudian dituliskan NIM-nya. Cukup itu saja. Ya. 4 sampai 5 orang per kelompok. Kalau nggak dapat kelompok gimana? Ya join kelompok dong, gitu ya. Join kelompok ya. Cari ya. Tidak perlu takut untuk tidak kenal dengan rekan kelompoknya, nanti juga akan kenal dengan sendirinya, ya. Oke.
Kemudian yang penting berikutnya adalah pemilihan ketua kelas, ya. Kenapa ketua kelas ini penting? Karena dia adalah kepanjangan tangan, ya, kepanjangan lidah dari dosennya begitu. Jadi kalau dosennya punya informasi penting yang harus disampaikan tentang pelaksanaan belajar mengajar di MKU Agama, khususnya untuk kelas ini, itu dia yang pertama kali akan tahu, dan ketua kelas itu juga yang nantinya akan memiliki tanggung jawab untuk memberitahukan informasi tersebut ke rekan-rekan lainnya, gitu ya. Nanti akan kita pilih begitu ya, bisa dipilih random atau kalian mau voting juga boleh. Silakan nanti kita atur pada pertemuan kelas hari ini untuk voting atau pemilihan ketua kelasnya, atau kalian mau rembukin sendiri juga boleh gitu ya, mau sukarela juga boleh. Saya suka yang sukarela begitu ya, itu akan lebih memudahkan saya bekerja gitu ya. Oke, kita masuk ke blok pertama yang pelaksanaannya tanggal 28 Februari sampai dengan 14 Maret. Kalian akan mendapatkan setidaknya 2 materi utama. Materi yang pertama terkait dengan teknik membuat infografis, yang mana ini penting untuk pelaksanaan kuis besar 2 dan 3. Kemudian topik utama dari blok pertama yaitu agama dan inklusivisme, ya. Bagaimana memahami relasi beragama dalam mewujudkan kesalahan publik. Apa itu kesalahan publik? Nah, penting buat kalian untuk tahu kesalahan publik itu apa gitu ya. Jadi silakan datang atau jangan sampai kelewat gitu ya, materi yang menurut saya cukup penting untuk kita ketahui ya, cukup penting untuk kita sadari bahwa agama dan inklusivisme itu penting ya dalam kehidupan kita bermasyarakat begitu ya. Kemudian diakhiri dengan diskusi kelas sebelum kita tutup blok pertama dengan kuis besar 1 dengan model presentasi studi kasus. Nah, untuk pelaksanaan setiap kuis besar dan UAS, saya menghimbau rekan-rekan untuk setiap kelompok diwajibkan gitu ya. Ini diwajibkan, jadi bukan opsi. Diwajibkan untuk melakukan konsultasi dengan dosennya, dengan saya. Untuk apa konsultasinya? Satu, itu merupakan kewajiban kalian. Itu yang pertama ya. Tapi saya tidak akan mengambil poin kewajibannya. Saya akan mengambil poin bagaimana memaksimalkan nilai kalian. Jadi kalau kalian membuat sebuah konten, ya, entah itu konten video, konten presentasi, konten poster, itu kalian konsultasikan dulu idenya apa, ya, supaya penilaiannya lebih maksimal. Jangan sampai konten yang dibuat ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, ya. Imbasnya apa? Ya, imbasnya adalah nilai, ya, nilai, dan tidak ada perbaikan nilai begitu. Sehingga penting untuk melakukan konsultasi. Siapa yang harus berkonsultasi? Salah satu dari perwakilan kelompoknya saja itu sudah oke. Jadi sampaikan saja, saya mewakili kelompok yang isi anggotanya A, B, C, D, ingin tanya tentang apa. Di mana bisa bertanya? Tentunya di MS Team ya. Silakan chatting gitu ya, di chatting dosennya, kemudian atau di pop gitu ya, disenggol dosennya, kemudian tanyakan apa yang perlu ditanyakan berkaitan dengan pelaksanaan kuis besarnya. Topiknya mungkin jenis artikel atau referensi yang akan digunakan mungkin, format ya. Silakan untuk dikonsultasikan dengan saya sebelum itu dipresentasikan. Apa yang terjadi kalau tidak presentasi? Satu, ada kemungkinan nilainya dikurangi ya. Kecuali presentasinya memang baik ya, itu akan dapat nilai yang baik, tidak akan dikurangi. Tapi kalau misalkan presentasinya sudah kurang dan tidak melakukan konsultasi, itu sudah pasti nilainya akan berkurang banyak ya, tidak sedikit gitu ya. Kemudian di blok kedua kita akan masuk pada topik agama dan budaya, ya, mendudukan persepsi dalam mewujudkan harmonisasi kehidupan ya. Agama dan budaya itu adalah dua hal yang berbeda, sekalipun pada akhirnya ya, agama itu bisa dipengaruhi oleh budaya, atau agama itu sendiri menjadi bagian dari budaya itu sendiri ya. Nah, kemudian kita akhiri dengan diskusi kelas dan kita tutup dengan kuis besar 2 ya. Model presentasinya tidak lagi studi kasus tetapi presentasi poster. Jadi kalian membuat sebuah poster ya, sesuai dengan materi yang sudah diberikan pada blok pertama.
Ya, silakan dibuat posternya, konsultasikan apakah ada yang kurang, apakah ada yang perlu ditambahkan atau dikurangkan, ya. Sehingga nanti pada waktu presentasi hasilnya juga baik, gitu ya. Kemudian di blok yang berikutnya, blok yang ketiga, pelaksanaannya 18 April sampai 25 April, itu kita akan membahas tentang topik yang paling saya suka, gitu ya. Agama dan sains, ya. Menyingkap relasi dalam mewujudkan toleransi, ya. Kita tahu kalau agama dan sains ini dua hal berbeda yang boleh dibilang tidak bisa disatukan begitu ya, sulit begitu ya. Satunya based on data begitu, dan yang satunya berdasarkan firman ya, berdasarkan nas gitu. Nah, bagaimana kita menyikapi dua hal yang berbeda itu? Nah, itu akan banyak dibahas pada blok ketiga ya. Kemudian kita akan lanjutkan dengan diskusi kelas dan kita tutup dengan kuis besar 3 yang model pelaksanaannya itu juga sama, yaitu presentasi poster atau infografis ya. Poster sama infografis itu kurang lebih sama, tetapi infografis lebih bersifat informatif ya. Jadi kontennya lebih berat ya, sementara kalau poster itu bisa bisa berat sebelah ya, bisa gambarnya lebih fungsinya lebih bisa untuk publisitas, bisa untuk mengiklan begitu ya, yang lain. Tapi kalau infografis jelas ini menginformasikan. Jadi mirip gitu ya, mirip tapi tidak sama kalau saya. Kemudian di blok yang terakhir yang pelaksanaannya 16 Mei sampai 23 Mei itu kita akan bertemu dengan agama dan politik. Ya, saya tidak terlalu suka dengan politik, tapi mari kita melihat dalam porsi yang cukup ya dengan kaitannya dengan agama. Ya, bagaimana mewujudkan relasionalitas dan resiprositas tata hidup bernegara dalam masyarakat religius ya, bahasanya agak sulit ya. Jadi seperti apa itu kontennya, silakan mengikuti begitu ya, silakan mengikuti, nanti akan ada materi-materi yang akan diberikan ya melalui channel YouTube yang linknya nanti akan disertakan di setiap channel pertemuan begitu ya. Jadi jangan sampai untuk tidak menonton ya, silakan ditonton dengan kecepatan yang sesuai dengan kecepatan berpikir kalian begitu ya. Saya biasanya menonton sedikit lebih cepat, jadi tidak kecepatan normal, tapi mungkin 1,5 atau 2 kali ya, karena mungkin videonya terlalu panjang dan saya takut sudah tidur ya sebelum videonya selesai. Jadi biasanya saya cepetin dan saya akan lambatkan kembali ketika saya menemukan poin-poin yang saya anggap penting. Nah, itu cara saya ya, silakan kalian menemukan cara kalian sendiri. Kita tutup dengan diskusi kelas dan diakhiri dengan kuis besar 4. Kembali lagi model pelaksanaannya seperti kuis besar 1, yaitu presentasi studi kasus ya. Lagi ya, kita mengangkat studi kasus yang mungkin kalian temukan di koran gitu ya, di jurnal, mungkin di artikel, di TV gitu ya. Kemudian kalian ulas ya berkaitan dengan topik agama dan politik begitu ya. Baik. Nah, kita masuk ke bagian yang penting nggak penting gitu ya. Penting nggak penting kenapa? Nggak penting karena tidak mempengaruhi nilai, mungkin gitu ya. Penting karena ini akan selalu saya gunakan sebagai panduan setiap kali melaksanakan perkuliahan daring seperti hari ini. Ya. Jadi mostly ya, materi yang diberikan pada mata kuliah umum itu selalu dalam bentuk channel, selalu dalam bentuk video yang diunggah atau diupload di channel YouTube MKU Agama. Ya, kalau kewarganegaraan yang ada di MKU Kewarganegaraan gitu ya. Nah, materi-materi ini hanya meminta kalian untuk menonton video dan menuliskan refleksi sebagai kuis kecilnya. Sebagian besar ya, saya tidak bilang semuanya. Tapi sebagian besar seperti itu. Nah, penting untuk kalian mengetahui bagaimana proses presensinya. Ya, nah kalau disuruh nonton aja, presensinya seperti apa dong? Gitu. Nah, presensinya itu dilakukan melalui submisi kuis kecil. Jadi kalau kalian tidak submit kuis kecilnya, maka kalian akan dianggap tidak hadir. Nah, kuis kecil ini submissionnya itu memiliki tenggat, jadi tidak dilakukan sesuka hati ya, ada tenggat waktunya ya. Biasanya untuk kelas saya itu saya akan sampaikan kuis kecilnya akan saya tenggat ya
di hari ketiga atau hari kedua gitu ya. 2 hari setelah pelaksanaan kelasnya. Kenapa diberikan waktu yang lebih pendek daripada guideline yang ada di MKU Agama? Karena satu, saya meyakini kalau misalkan diberikan waktu lebih lama, bukannya tugasnya lebih baik, tetapi kalian akan lebih cenderung untuk menunda mengerjakannya, gitu ya. Jadi saya justru mendorong kalian untuk segera menyelesaikannya. Setelah nonton videonya, kalau bisa buat kuis kecilnya, submit, tugas kalian selesai, tidak ada yang perlu dikerjakan lagi nantinya, gitu ya. Mengingat pelaksanaan mata kuliah umum ini 3 SKS, ya, dan nonton video itu biasanya cuma 30 menit, paling lama 45 menit. Saya rasa nggak ada salahnya untuk spare 10-15 menit ya mengerjakan kuis kecil sehingga tidak ada pekerjaan yang harus ditunda, begitu ya. Itu pendapat saya. Jadi presensinya based on submission kuis kecil. Kuis besar juga begitu ya. Tidak ada pertemuan kelas ya, tapi kalian diminta untuk melakukan submit sesuai dengan tenggat waktunya. Jangan sampai terlambat. Apa yang dilakukan jika terlambat? Tolong untuk tidak menghubungi saya ya dengan alasan apapun ya, karena waktu submissionnya sudah cukup panjang ya, 1 minggu lebih ya. Jadi mulai dari minggu -1 ya. Jadi minggu sebelumnya itu saya sudah mengumumkan pelaksanaan kuis besar dan saya sudah menyiapkan link untuk submission kuis besarnya. Jadi rasanya akan aneh kalau kalian masih kurang waktunya gitu ya. Jadi seperti yang saya bilang di awal, tolong dikerjakan sesegera mungkin supaya kalian tidak punya kecenderungan untuk menunda pekerjaan gitu ya. Kemudian presensi berikutnya modelnya live presentation ya. Jadi presensinya dilakukan secara langsung di kelas. Untuk diskusi kelas dan seperti yang kita lakukan hari ini, pertemuan kelasnya itu kan dilakukan di MS Team gitu ya, daring. Tolong upayakan untuk bisa join kelasnya di 15 menit pertama ya. Biasanya satuan waktunya ya dosen masuknya itu ya. Jadi 15 menit dari situ ya, itu silakan mengupayakan untuk standby. Jangan sampai masuknya telat-telat ya. Apapun alasnya seperti koneksi yang kurang baik ya, ketiduran, masih di jalan dan sebagainya, tolong tidak dijadikan alasan sehingga kalian terlambat mengikuti kelas ini ya. Karena diskusi kelasnya cuma 4 kali pertemuan ya. Cuma pada pertemuan-pertemuan itu saja kalian diminta untuk hadir di kelas daring. Jadi ya sekali lagi kalian diminta untuk hadir tepat waktu, maksimal 15 menit toleransi terlambat ya. Kalau sudah, apa yang bisa dilakukan? Ya bisa mengikuti perkuliahannya, namun mohon maaf untuk tidak di absen gitu ya. Jadi dianggap tidak hadir gitu. Kemudian untuk kuis kecil, kuis besar dan UAS, mohon untuk memperhatikan kembali tenggat waktu pelaksanaannya. Jangan sampai terlambat ya. Sesuaikan dengan format yang diminta dan terutama topik ya. Topiknya sesuai, jangan sampai mengerjakan topik yang salah. Kemudian yang berikutnya, tolong untuk tidak melakukan yang namanya plagiasi. Karena setiap materi yang kalian kerjakan ya, terutama yang sifatnya artikel ya, jika memang nanti ada artikel ya, itu diminta untuk melakukan pengecekan plagiasi ya. Jangan menduplikat konten materi yang kalian temukan di YouTube ya, terus kemudian kalian remake pada video kelompok kalian. Itu tidak saya sarankan ya, karena nanti dampaknya adalah nilai 0 ya pada kuis besar. Yang mana Pak? Yang 0? Semuanya aja gitu ya. Jadi saya nggak pilih-pilih gitu ya. Ya sudah, kalau sudah ketahuan ya saya anggap berniat untuk mengulang MKU. Itu saja ya. Berhubung kalian jumlahnya 31 yang menurut saya cukup banyak ya. Memberi nilai 31 untuk 8 kuis kecil, 4 kuis besar ditambah UAS itu banyak banget gitu ya kerjaannya. Jadi kalau kalian melakukan kesalahan itu buat saya sangat membantu. Jadi bukannya mendorong ya, bukannya mendorong, tapi saya buatkan sanksi yang berat supaya kalian tidak kepikiran untuk melakukan hal tersebut. Itu saja sih. Ya.
Untuk UAS yang perlu saya highlight adalah untuk UASnya ini materinya tidak satu, tapi ada dua, ada tugas individu dan tugas kelompok. Untuk tugas individunya itu akan dikerjakan individu dan disubmit berbarengan dengan submit tugas kelompoknya. Jadi setiap orang wajib melakukan submit tugas mandiri dan tugas kelompoknya. Mohon kalau untuk tugas kelompok yang disubmit itu juga menuliskan detail anggota kelompoknya, ya, setiap orang, ya. Jadi saya tidak harus mengecek si A ini anggota kelompok yang mana, ya. Karena seringkali video yang diminta untuk disubmit itu tidak ada penjelasan nama kelompoknya gitu ya, kosong gitu ya. Langsung aja ngoceh, dipikir dosennya itu akan langsung kenal ya. Saya tuh harus mengingat banyak mahasiswa begitu ya. Kemampuan saya terbatas dan saya bukan tipe orang yang suka menghafal orang yang baru saya temui. Ya kecuali kita melakukan interaksi ya, misalkan murid bimbingan PKL ya, murid bimbingan skripsi saya itu pasti saya akan ingat. Tapi kalau misalkan hanya kelas yang mungkin hanya 1-2 kali ketemu, saya rasa saya akan mudah lupa gitu ya. Jadi penting untuk menginformasikan hal tersebut kepada dosen ya. Setiap kali presentasi boleh diinformasikan lagi, setiap kali kalian submit juga saya rasa penting untuk menginformasikan hal tersebut kepada dosen. Kemudian konfirmasi kehadiran ya. Kehadiran dan presensi itu sama ya. Di sini maksudnya konfirmasi presensi kelas ya, dan konfirmasi presensi yang ada di Maktis serta konfirmasi nilai. Untuk nilai jangan terlalu khawatir karena biasanya tenggat waktu input nilai itu cukup panjang, jadi kalian bisa konfirmasi nilai dalam waktu hingga 1 minggu setelah pelaksanaan UAS. Ya, itu masih oke, masih bisa. Tapi untuk kehadiran atau presensi, rasanya penting untuk selalu memperhatikan ya. Karena untuk ikut UAS itu ada syarat presensi. Jangan sampai presensi atau kehadiran kalian menghalangi ya, menjadi penghambat sehingga kalian tidak dapat mengikuti UAS. Kalau kalian sakit, kalau kalian izin, mohon menginformasikannya lebih awal. Dan jika ada ketidaksesuaian dengan data faktual ya, data yang kalian miliki, tolong itu diinformasikan ke dosennya karena dosennya tidak bisa mengecek satu-satu ya. Yang input ini satu orang untuk 31 siswa untuk 16 kali pertemuan. Ya, jadi manusiawi sekali jika terjadi human error ya, salah tulis. Yang hadir jadi tidak hadir, yang tidak hadir jadi hadir. Jadi mari kita saling bekerja sama untuk mengecek hal tersebut. Ya, karena yang paling berpengaruh adalah kalian ya terhadap presensi ini. Dosen kalau nggak masuk gimana? Ya sudah nggak ada gitu aja. Ya. Tapi kalau kalian nggak masuk, nggak ikut UAS, nilainya juga bermasalah. Jadi silakan untuk aktif memeriksa terutama pada 1 minggu atau minggu-minggu terakhir sebelum pelaksanaan UAS. Gitu ya. Kalau sudah UAS mau konfirmasi gimana? Nah, yang bisa saya sampaikan adalah satu, maaf saya tidak melayani konfirmasi di luar waktu yang sudah saya berikan. Ya, jadi kalau kalian terlambat melakukan konfirmasi, maka data yang sudah dimasukkan di Maktis akan dianggap sebagai data yang valid, tidak ada yang salah karena kalian tidak komplain sampai dengan batas waktu yang diberikan. Itu. Jadi kalau kalian merasa ada yang keliru, tolong segera dikonfirmasikan supaya segera diubah. Begitu ya. Jangan dibiarkan berlarut-larut kemudian baru protes di akhir-akhir pelaksanaan kuliah. Itu tidak bijak gitu ya. Oke. Hal terakhir yang terkait dengan nilai ya, biasanya mahasiswa ini kan orientasinya nilai gitu ya. Jadi saya akan memberikan sedikit guideline sekalipun matriks penilaian untuk mendapatkan nilai yang baik pada setiap pelaksanaan kuis kecil, kuis besar dan UAS itu sudah ada di guideline. Setidaknya saya highlight 4 hal ini deh ya untuk menambahkan. Yang pertama, kalau kalian ingin presentasi video yang mungkin kita akan sepakati di submit saja, tidak dipresentasikan secara live, mohon untuk bisa membuat video dengan presentasi yang baik ya dan kualitas suara yang baik gitu ya. Jadi diusahakan ya, diupayakan ya, kalian bisa menggunakan headset ya. Tidak harus menggunakan kamera yang mahal ya, pakai kamera handphone, tapi lakukanlah di tempat yang terang pada siang hari mungkin ya, pada lokasi yang cukup
cukup menunjang ya untuk membuat video tersebut. Yang berikutnya sistematik ya. Jadi kalau presentasi itu jangan lompat-lompat gitu ya. Si A ngomong apa, si B ngomong apa, jadi kayak suka-sukanya sendiri, buat konsepnya gitu ya, buat konsepnya, buat alurnya supaya saya yang mendengar presentasi tersebut tuh menikmati, oh kalian tuh ingin membahas ini gitu ya. Topiknya ini, materinya ini, yang mau di-highlight ini. Itu penting ya buat sistematik. Yang ketiga, ini yang paling penting, referensi based on fact. Ada referensi atau literatur yang menegaskan apa yang kalian sampaikan itu benar-benar terjadi. Jika mau compare pendapat, silakan itu pendapatnya siapa, silakan di-compare dengan pendapat kalian. Itu boleh gitu ya. Jangan sampai 90% presentasinya itu subjektif ya. Materinya subjektif banget gitu. Apalagi bertentangan dengan fakta yang ada di lapangan, itu akan sangat-sangat mengecewakan sekali gitu presentasinya. Jadi saya mendorong gitu ya, saya mendorong supaya kalian mau meluangkan waktu 10 menit untuk baca-baca dulu, mencari jurnal, mencari referensi, untuk kemudian kalian tuangkan dalam presentasi kalian, baik di kuis kecil maupun di kuis besar dan UAS gitu ya. Yang keempat, on point ya. Hindari membaca tulisan yang ada di slide PowerPoint ya. Kenapa saya bilang PowerPoint? Karena 90% semua materi kuis besar dan UAS itu yang sifatnya presentasi, itu semuanya dipaparkan menggunakan PPT. Yang mana kontennya itu ditulis ya, di paste di slide-nya, kemudian dibaca tanpa ada penelaahan lebih lanjut. Tidak ada deskripsi lebih detail, nggak ada. Dia cuma baca, next slide, next slide, next slide, selesai. Itu contoh presentasi yang buruk ya. Namanya PowerPoint. Buatlah on point. Ya, jika ada 4 hal yang mau disampaikan, buatkan dalam 4 kalimat pendek, kemudian kalian jabarkan dengan bahasa kalian sendiri. Ya, itu penting gitu ya. Jadi kelihatan kalau kalian itu benar-benar menguasai konten, ya, menguasai materinya, bukan sekedar membaca atau membacakan hasil PowerPoint yang mungkin dibuat oleh rekannya. Kalian nggak kerja cuma nunut baca aja, itu kurang baik menurut saya. Jadi tolong 4 hal ini diperhatikan. Upayakan untuk bisa selalu menggunakan alma mater pada setiap kali kalian presentasi, dan untuk semua video yang disubmit itu diupayakan untuk diunggah di YouTube ya, tidak publik ya, tetapi unlist ya, yang mana linknya itu hanya bisa dilihat oleh dosennya saja, begitu ya, tidak dibuat publik ya, tapi dibuat unlist. Kenapa dibuat unlist? Karena tidak semua video itu baik untuk ditonton banyak orang. Mungkin saja presentasi kalian ternyata ngelantur ya, salah gitu ya, malu kan gitu ya. Jadi itu sebaiknya disensor dulu oleh dosen ya. Semua film yang muncul di TV saja tidak asal tayang kan, ada bagian sensorshipnya gitu ya, yang ngecekin oh ini layak, oh ini tidak layak, oh ini kontennya oke, ini kontennya kurang oke gitu ya. Baik, demikian presentasi pada pertemuan kita yang pertama ini. Terima kasih sudah mendengarkan video yang sudah dibuat dengan susah payah gitu ya, pagi-pagi begitu ya. Kemudian diupload begitu di YouTube. Semoga kalian menikmati presentasi ini. Jika ada pertanyaan yang ingin disampaikan, silakan menuliskan pada channel pertemuan 1. Baik, sampai di sini pertemuan pertama kita. Sampai jumpa di video selanjutnya.